Shalom, perkenalkan nama saya Listi Patresya. Saya dari TC Prodi PGSD. Nah, teman-teman, kali ini saya akan berbicara tentang play-based learning. Nah, kita semua tahu ya teman-teman kalau anak-anak itu diidentikan dengan bermain gitu. Tapi seringkali bermain itu dianggap sekedar mengisi waktu atau hiburan saja. Padahal menurut banyak penelitian, bermain itu adalah bagian penting dari proses belajar dan perkembangan anak. Nah teman-teman, kalau dipikir-pikir, apa sih sebenarnya bermain itu? Gitu. Bermain adalah kegiatan yang dilakukan anak karena mereka mau dengan perasaan senang begitu, tanpa memikirkan hasil akhirnya. Misalnya anak menggambar, kalau tujuannya hanya untuk bersenang-senang, itu namanya bermain. Tapi kalau tujuannya untuk menyelesaikan tugas, maka itu sudah bekerja aja ya teman-teman. Jadi kursinya bermain itu lahir dari keinginan anak sendiri, tapi dan selalu penuh kesenangan begitu. Karena kenapa sih bermain itu penting sekali? Karena melalui bermain anak-anak bisa belajar hal-hal berikut. Yang pertama, mereka belajar mengontrol tubuhnya, misalnya saat berlari, melompat, atau menyusun balok. Nah, semua itu dilatih teman-teman saat bermain gitu. Yang kedua, mereka tuh belajar sambil mengambil risiko kecil, seperti mencoba hal baru, lalu bangkit lagi ketika mereka gagal begitu. Yang ketiga, mereka juga bermain sambil membangun kreativitasnya. Misalnya saat anak membuat rumah-rumahan begitu dari balok, atau berpura-pura jadi dokter. Nah, di sini teman-teman, imajinasi mereka tuh diasah begitu ya teman-teman. Dan tentu saja bermain ini mendukung kesehatan fisik anak sekaligus perkembangan sosial emosional mereka. Nah, jadi kalau kita lihat jenis-jenis permainan ini secara umum ada 3. Yang pertama adalah permainan fisik. Nah, permainan fisik ini membantu perkembangan motorik kasar maupun halus. Contohnya berlari, melompat, memanjat, ataupun bermain pasir. Nah, di saat yang bersamaan motorik halus dan kasarnya tuh dilatih begitu. Yang kedua ada permainan kognitif. Ya, nah permainan kognitif ini melatih kemampuan berpikir mereka, seperti memecahkan masalah dan simbolisasi begitu. Misalnya menyusun puzzle. Nah, menyusun puzzle, bermain balok, atau permainan berhitung sederhana begitu. Yang ketiga ada permainan sosial teman-teman. Nah, di sini anak-anak tuh dilatih untuk berinteraksi. Dari awalnya mungkin mereka yang bermain sendiri, lalu bermain lalu setelah itu mereka dilatih untuk bermain bersama teman atau dekat dengan teman begitu, sampai akhirnya bisa bermain permainan yang kooperatif begitu, seperti main bola atau permainan peran bersama. Nah, di situ sosial mereka dibangun ya teman-teman. Jadi kalau lihat di daycare, kita bisa mendampingi anak melalui semua jenis permainan. Misalnya saat anak ini bermain pura-pura masak begitu, sebenarnya mereka sedang berlatih komunikasi teman-teman, imajinasi mereka, bahkan kerjasama mereka juga. Nah, saat anak bermain susun balok, mereka tuh kesabarannya dilatih begitu, fokus dan juga kemampuan kognitif mereka begitu. Nah, ada saat mereka main kejar-kejaran, motorik kasar dan keterampilan sosial mereka tuh sebenarnya sedang berkembang begitu, sedang dilatih begitu. Jadi manfaat bermain ini sangat luas ya teman-teman. Yang pertama untuk kognitif. Untuk kognitif tuh anak belajar untuk memecahkan masalah, atau mereka diajar tuh untuk berpikir kreatif begitu. Untuk bahasa, anak tuh memperkaya kosakata lewat komunikasi dengan
peran mereka begitu. Dan yang gak kalah pentingnya, bermain ini menumbuhkan rasa percaya diri, karena anak merasa mampu melakukan sesuatu begitu teman-teman. Jadi di daycare ini tugas kita bukan hanya mengawasi saat anak bermain saja, tapi juga menjadi pendamping teman-teman. Kita bisa memberi stimulasi, menyediakan lingkungan yang aman, dan sesekali ikut bermain bersama mereka. Jadi teman-teman, kita harus ingat, jadi bermain itu bukan hanya sekedar hiburan bagi anak-anak, tapi jalan utama anak untuk tumbuh dan belajar. Jadi semakin banyak kesempatan mereka untuk bermain dengan cara yang positif, semakin optimal pula perkembangan mereka. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.